dimudahkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula putra-putra beliau Al-Habib Salim wa ikhwanuh Al-Habib Husain bin Alawi bin Yahya, semuanya para asatidz tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua yang kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Selasa pertama Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mengambil keberkahan dan mengambil ilmu dari majelis Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Sebelum kita baca kitab, pada teringat tadi Habib Ahmad mengatakan kita tak apa-apa kalau licik dalam ibadah. Artinya bagaimana caranya pakai prinsipnya ekonomi, pengeluaran sedikit mungkin, penghasilan sebesar mungkin. Nah, itu cuma bisa kita dapetin dengan ilmu. Tujuan kita hadir ini begini nih, liqa'il masafat. Tujuan kita hadir majelis ilmu yang seharusnya perjalanannya susah, jauh, gara-gara dengar keterangan para alim ulama, para habaib, para salihin. Mereka menunjukkan kita jalan pintas yang cepat menuju kepada Allah Subhanahu. Anda teringat guru Anda Syekhi Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun pernah mengatakan, pokoknya yang salafun soleh tunjukin, ikutin aja udah, itu udah jalan pintas. Nah, udah ada jalan yang enak, yang mulus, cepat. Terus kita mau nyari jalan sendiri yang sampai aja belum tentu kita. Agak nyasar juga bagus. Udah ada yang udah ready nih, udah ada. Tinggal kita ambil sama para alim ulama. Terus kita mau ambil sendiri. Kira-kira yang begitu geblak apa kagak tuh? Ikutin yang ulama ajarin. Makanya saya jadi ingat. Ini kita saat ini berada di bulan Dzulhijjah. Kemarin baru saja kita lebaran Idul Adha, lebaran haji. Mudah-mudahan kita semua bisa haji ke Baitul Haram. Amin ya rabbal alamin. Tapi di tahun haji, saya baca dari sumber yang resmi, jumlah jamaah haji cuma 1.000 dari seluruh dunia. Yang haji kemarin itu cuma 1.000. Mungkin dari 100 tahun belakangan haji yang paling dikit jumlahnya kemarin tadi. WNI-nya hanya 5 orang, itu pun yang tinggal di dalam Saudi. Susah. Jangankan lagi musim corona begini, nggak musim corona aja sekarang orang mau haji susah. Tapi tetap semua kembali kepada panggilan Allah Subhanahu. Kalau kita lihat secara zahir aja nih, mau haji susah. Yang pengen cepat bayarnya mesti mahal, haji plus. Kalau itu pun kalau emang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau yang reguler, yang normal, nunggunya sampai 15-20 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Lama, panjang, tapi subhanallah, termasuk daripada rahmatnya Allah yang dititipkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam hadis-hadis yang sahih ada amalan-amalan yang Nabi ajarkan. Kelihatannya amalannya sederhana, tapi ternyata ngimbangin pahala haji pada Allah. Saya bukan berarti menggantikan haji ya. Haji tetap rukun Islam, kewajiban liman istata ilaihi sabila. Bagi yang mampu tetap mampu. Orang mampu haji tapi enggak haji, kata Nabi SAW, matinya Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Waliyadzubillah. Saya enggak mengatakan haji tetap punya keutamaan tersendiri, tapi ada 5 amalan kata Nabi. 5 amalan setidaknya yang saya ingat, yang saya tahu, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata kalau kita amalkan, meskipun mudah gampang, pahalanya kayak pahala haji. Yang pertama, catat baik-baik, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu ajru hajin taman hijjatuh. Falahu ajrul hajin muhrim. Falahu ajrul hajin muhrim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, man kharaja min baitihi mutatahhiran, dalam keadaan suci, ila salatin maktubatin, keluarnya kemana? Keluarnya untuk sholat berjamaah. Maka apa pahalanya kata Rasulullah? Falahu ajrul hajil muhrim. Maka dia dapat seperti pahala orang yang lagi haji, lagi ihram, saudara. Masya Allah, berarti sehari 5 kali kita bisa dapetin di pahala. Falahu ajrul hajil muhrim. Ente keluar dari rumah dalam keadaan suci untuk sholat berjamaah, sehari kita lakukan ikhlas karena Allah, maka dapat pahala orang yang lagi haji, yang lagi ihram. Bayangin tuh, berarti sehari berapa kali kita bisa tuh? 5 kali. Nggak pakai ngurus visa, nggak pakai berantem dulu sama orang kedutaan Saudi, nggak pakai ribet-ribet, nggak pakai beli tiket. 5 kali sehari, tapi kita kita tinggalkan. Padahal jalan pintas nih diajarin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, singkat saja, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, man ghada ilal masjid, man ghada ilal masjid liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hijjatuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang berangkat ke masjid dari rumahnya, berangkat ke masjid buat apa? La yuridu illa an yata'allama khairan. Dia nggak punya keinginan lain, nggak punya tujuan lain kecuali untuk belajar kebaikan, duduk di majelis ilmunya baginda Nabi Muhammad. Pengen belajar kebaikan, datang ke masjid. Ayyuhalimahu, atau ustadznya datang pengen ngajar. Kata Rasulullah, barang siapa yang berangkat ke masjid untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, pahalanya apa? Kana lahu ka'ajri haji taman hijjatuh. Maka dia mendapatkan pahala orang yang haji taman hijjatuh, yang sempurna pahala hajinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jalan pintas yang kedua. Makanya jangan dilalaikan. Datang-datang ke majelis ilmu seperti pasang niat yang baik. Jalan pintas tuh buat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini lebih gampang lagi nih. Ini diajarin sama Habib Ahmad bin Sholeh. Ini dibimbing sama guru kita nih. Kalau kita nggak ngikut, kalau kita ngikutin, tumpuk pahala kita dapat. Apa yang ketiga? Ada sebagian sahabat yang ekonominya tidak mapan mengeluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bidarajat minal amwal, dhahaba ahlud duthur minal amwal bidarajatil ula wan na'imil muqim, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ya Rasulullah, mereka beruntung, mereka dapat derajat tinggi, dapat kenikmatan di surga nanti ya Rasulullah. Kenapa bisa demikian? Iya ya Rasulullah, mereka sholat, kita sholat sama, mereka puasa, kita puasa ya Rasulullah. Tapi yang kami nggak punya, mereka punya apa? Duit lebih. Duit itu mereka bisa pakai buat haji, mereka pakai buat umrah, mereka pakai buat jihad, mereka pakai buat sedekah. Dengan itu mereka dapat derajat tinggi ya Rasulullah. Jadi apa kata Nabi Muhammad SAW? Ala uhaddithukum bi amrin, atau kama qala, in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum. Rasulullah, maukah kalian aku berikan solusi sesuatu? Kalau kalian lakukan sesuatu tersebut, kalian bisa melampaui orang-orang yang terdahulu, dan kalian tidak bisa disusul oleh orang-orang setelah kalian. Apa ya Rasulullah? Menjadi lagi ngeluh, kan bisa haji, kita nggak bisa haji. Rasulullah mengasih yang bisa lebih dari itu. Apa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, gampang. Tahmadun
tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salah 33. Allah. Apa khasiatnya yang Nabi kasih tahu? Apa resepnya yang bisa ngalahin mereka tuh yang haji, yang umroh? Apa? Nabi Muhammad ajarin sama kita. Setiap selesai sholat kata Nabi, baca subhanallah 33 kali, baca hamdalah 33 kali, alhamdulillah, baca Allahu Akbar 33 kali. Setiap selesai sholat, kalau ente istiqomah ini, ente nyusul pahalanya yang haji, yang umroh, yang jihad, yang sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi udah kasih tahu, cuma kita lalai. Padahal gampang, tapi pahalanya luar biasa. Ini jalan pintas. Yang begini-begini nih kita dapatnya di majelis Kemudian yang keempat, ini pahalanya lebih dahsyat lagi nih. Kata Nabi yang keempat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallahu yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma yusalli rak'atain thumma shalla rak'atain falahu mithlu umratin wa hajjatin tamah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, syarat yang pertama sholat subuh berjamaah. Cuman nggak sampai di situ, bukan setelah salam langsung tidur lagi, bukan. Man shalla subha bi jama'atin thumma jalasa fi mushallah, kemudian dia duduk di tempat dia sholat, nggak kelilingan ke mana-mana, duduk. Kemudian yang ketiga, duduknya ngapain? Apa duduk main handphone, bengong? Bukan. Yadhkurullah, duduknya berzikir. Kalau sama salafun saleh supaya zikir kita nggak ngambang kemana-mana, udah diajarin baca wirdul latif, baca yasin, habis subuh baca hizib al-Imam an-Nawawi, terus dan seterusnya. Thumma yadhkurullah, berzikir. Sampai kapan zikirnya? Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari apa selesai? Enggak, ada lanjutan lagi. Shalla rak'atain, salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat yang dinamakan salat sunnah isyraq. Tapi hati-hati, salat sunnah isyraq ini bukan pas benar-benar terbit matahari, jangan salah. Salat pas benar-benar terbit matahari itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah isyraq itu setelah terbit matahari hatta tartafi'a qadra rubhin. Matahari itu sekiranya bayangannya naik, kalau kita berdiri bayangan kita tuh setinggi tombak. Itu kira-kira berapa menit? Semua ulama falak dikira-kirakan itu 4 derajat. 4 derajat berarti 16 menit kira-kira. 16 menit setelah terbitnya matahari. Itu waktu sholatnya. Oleh Ahmad bin Hasan al-Attas mengajarkan bukan hanya sholat sunnah isyraq niatnya. Satu sholat tuh niatnya bisa digabung beberapa sholat. Sholat sunnah isyraq, kemudian sholat sunnah hifdz, sholat sunnah hajah, sama istikharah. Bisa 4 niat langsung dalam satu sholat. Jadi begitu niat Allahu Akbar dalam hati dan musalli sunnatan isyraq wal hifdz wal hajah wal istikharah sunnatan lillahi ta'ala. Bisa langsung 4. Atau dari ilmu lagi itu jalan pintas itu. Kalau nggak ilmu nggak dapat itu. Mana tahu kita satu sholat bisa gabung berapa niat. Nah 5 tadi syaratnya. Yang pertama apa? Sholat subuh berjamaah. Kemudian duduk setelah sholat, nggak langsung diri. Setelah itu zikir sampai kapan? Terbit matahari. Setelah terbit matahari kemudian dia sholat sunnah isyraq dengan niat-niat yang tadi bisa diamalkan dari Imam Hasan al-Attas. Kalau dia lakukan ini kata apa kata Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala umroh, haji tamah. Pahala orang umroh, haji sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat. Kemudian yang kelima ini pernah ada satu sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah, ashtahil jihad wa lam aqdir alaihi. Ya Rasulullah, aku pengen jihad ya Rasulullah, tapi aku nggak mampu. Entah nggak mampunya karena sakit atau karena apa, intinya dia nggak mampu. Rasulullah tanya lagi sama dia, hal baqiya min walidayka, kamu nggak mampu jihad, tapi apakah ada orang tua yang masih hidup? Jadi, "Na'am ya Rasulullah, ummi ya Rasulullah."
Ya Rasulullah, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi saudara? Kata Nabi, fas'alillah fi birriha. Fas'alillah fi birriha fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kamu pengen lihat kamu nggak bisa, gampang. Kau masih punya ibu, maka mintalah kepada Allah dengan berbakti kepada ibu. Kalau kau berbakti kepada ibumu, maka kata Rasulullah, fa anta hajjun, maka engkau seakan-akan selalu dalam keadaan haji, wa mu'tamirun, dan selalu dalam keadaan umrah, wa mujahid, dan seakan-akan selalu dalam keadaan jihad fisabilillah. Kalau orang haji setahun cuma berapa? 4 hari dari Arafah sampai nafar awal, hari tasyrik yang kedua, atau nafar tani 5 hari sampai hari tasyrik yang ketiga. Itu orang haji. Orang umrah beberapa jam doang. Orang jihad sewaktu-waktu doang. Tapi orang bakti sama ibunya kata Rasulullah, maka seolah-olah dia selalu dalam keadaan haji, dalam keadaan umrah, dalam keadaan jihad fisabilillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa jalan pintas, cuma kita sia-siakan. Kita sia-siakan, ini jalan pintas yang luar biasa. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Itu dia 5 amalan yang dikatakan oleh Nabi SAW. Barang siapa melakukan itu, maka seolah-olah dia dapat mendapatkan pahala haji. Tapi tetap karena tekankan lagi, bukan berarti dia menggantikan daripada posisi haji. Haji tetap menjadi salah satu rukun yang akan Islam. Bagi yang mampu wajib untuk dijalankan. Di dalam haji ada keutamaan-keutamaan yang khusus yang tidak dimiliki oleh amalan-amalan lainnya. Akan tetapi kita tak perlu bersedih manakala kita belum mampu haji, belum bisa haji. Nih yang diajarin sama Nabi kita amalkan. Mudah-mudahan insya Allah Allah beri kita taufik dan hidayah. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama yang saya sampaikan sekarang.